kembali. Kali ini kita akan melanjutkan kasus PT Berkah ya. Di video pertama tadi kita sudah mulai dari membuat kawal sampai dengan membuat daftar kodak ya. Pada kali ini kita akan lanjutkan yaitu menjurnal transaksi ya. Di sini ada transaksi dari dokumen 1 sampai dengan dokumen 30 ya, sampai dengan dokumen 30. Namun kali ini kita akan menjurnal dari transaksi 1 sampai dokumen 27, karena dokumen 28 sampai dengan dokumen 30 itu tentang adjustment atau memorial ya. Baik, kita lanjutkan, kita mulai ya. Kita buka kembali mayopnya ya, sudah terbuka. Nah, sebelum menjurnal kita perlu mengetahui beberapa hal ya. Untuk menjurnal dari 6 menu ini yang di atas ini, ada 3 menu yang sering digunakan dalam menjurnal transaksi ya. Yang pertama banking ya. Di menu banking ini ada 2 menu juga yang sering dipakai, yaitu spend money dan receive money ya. Spend money ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran uang selain dari pembayaran hutang dagang ya, seperti misalnya pembayaran pajak, bayar gaji karyawan dan lain-lain. Kemudian receive money ini berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain dari penerimaan piutang dagang ya, misalnya pinjaman dari bank ya, atau penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus. Kemudian di samping banking ada menu sales. Di menu sales ini ada 3 menu yang sering dipakai, yaitu enter sales dan receive payment. Untuk menu enter sales ini kita gunakan untuk 3 transaksi, yaitu penjualan kredit, penjualan tunai, dan retur penjualan ya. Kemudian yang receive payment ini berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan hutang dagang. Kemudian di samping sales ada purchase. Di purchase ini ada 2 menu juga yang sering dipakai, yaitu enter purchase dan pay bill. Untuk enter purchase ini berfungsi untuk mencatat 3 transaksi, yaitu pembelian kredit, pembelian tunai, dan retur pembelian. Kemudian untuk pay bill ini kita gunakan untuk mencatat transaksi pembayaran hutang dagang ya. Jadi dari semua transaksi di Mayop itu tidak lepas dari ketiga menu ini, banking, sales, dan purchase. Baik, kita mulai. Untuk dokumen 1, voucher kas kecil. Di sini keterangannya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Untuk transaksi dokumen 1 kita catat di menu banking di spend money ya, sudah muncul. Kemudian akunnya kita ganti dengan kas kecil karena jumlah uang yang dikeluarkan kurang dari 1 juta rupiah. Kas kecil. Kemudian teks inklusif dihilangkan. Kemudian cek number, masukkan nomor transaksi PKK 12.1 tanggal 2/12/2013. Amount, jumlah uang yang dikeluarkan 800.000 ya. Kemudian akunnya beban iklan ya. Kemudian use account ya. Setelah selesai, perhatikan kembali ini kas kecil. Kemudian teks inklusif hilangkan, cek number, kita masukkan nomor transaksi, date-nya, tanggal transaksi, kemudian amount, jumlah uang yang dikeluarkan. Kemudian akunnya adalah keluar iklan ya. Kemudian record ya, kita cek jurnalnya, klik jurnal ya. Bisa lihat di sini yang di debit buat iklan, yang kredit kas kecil ya, sudah betul. Kita lanjut ke dokumen 2. Dokumen 2 adalah transaksi penjualan kredit dari PT Berkah kepada toko Alex ya. Untuk transaksi dokumen 2 kita catat di menu sales, enter sales, klik enter sales. Teks inklusif kita hilangkan terlebih dahulu karena centangnya. Kemudian kita rubah layoutnya dulu ya, kita klik layout ini.
kemudian pilih item, kemudian oke. Ya sudah. Nah sekarang kita masukkan customernya, yaitu toko Alex. Oke, dan ini sudah betul. Kemudian invoice, nomor transaksi FTJ 12.1, tanggal 2 bulan 12 2013. Tipnya jumlah produk yang dijual 20, kuantitasnya tekan tab, ya, pilih arti, use item, tekan tab lagi, harga per unitnya 800.000 ya, total otomatis. Kemudian satu lagi 15, tekan tab, option, harga per unitnya 900.000, tekan tab. Kemudian karena di soal ada pendapatan angkutan, ya, kita masukkan di sini jumlahnya 35.000. Pendapatan angkutan tidak kena pajak, jadi ini kita arahkan ke NT, non taxable ya. Kemudian cek jumlah totalnya, total amount 32.485.000 ya, sudah sama seperti di soal. Kita klik record ya, kalau muncul begini kita ignore all saja ya. Oke, sudah. Oke, cancel. Oke, supaya tampilan spellingnya sudah tidak aktif, saya rubah terlebih dahulu preferensinya. Saya masuk ke setup, kemudian preference ya, saya masuk ke Windows. Nah, di sini saya hilangkan tanda centang automatic check spelling ya, saya hilangkan. Ini simbol rupiah yang saya hilangkan juga. Report and form ini saya hilangkan ya. Banking, sales, purchase, inventory, security. Oke, sudah betul ya. Oke, nah kita lanjut dokumen 4 ya. Di soal ini langsung dokumen 4. Sebetulnya ini dokumen 4 adalah dokumen 3 karena mungkin salah ketik atau bagaimana ya. Oke, kita lanjut saja langsung dokumen 4. Di sini pojok atas kecil, pembelian perlengkapan toko ya. Pembelian perlengkapan toko dicatat di menu banking, kemudian spend money. Nah, ini diganti lagi karena jumlahnya kurang dari 1 juta. Check number data 12.2, tanggal 4 bulan 12 2013. Amount, jumlah yang dikeluarkan 500.000. Kemudian akunnya adalah perlengkapan toko. Ya, record ya, sudah selesai. Kemudian dokumen 5 kode kas kecil, pembayaran rekening telepon bulan November ya, nanti dicatat juga di menu banking spend money. Ini diganti ke kas kecil, kemudian check number data 12.3, tanggal 5 bulan 12 2013. Amount, jumlah uang yang dikeluarkan 350.000 rupiah ya. Akunnya adalah utang beban atau utang biaya, use account, record ya, sudah selesai. Lanjut dokumen 6. Dokumen 6 ini bukti penerimaan kas pelunasan faktur, berarti kita menerima piutang dagang ya. Untuk mencatat dokumen transaksi 6, kita catat di menu sales, receipt payment, klik receipt payment ya. Customernya Toko Dita, ID nya masukkan nomor transaksi BKM 12.1, tanggalnya tanggal 5 bulan 12 2013. Amount resep, jumlah uang yang diterima 16.335.000 ya. Mayok di sini otomatis menghitung sendiri transaksi Toko Dita ini. Dia mendapat potongan penjualan ya sebesar 165.000 ya. Saya klik di sini ya, 16.335.000 rupiah. Saya record ya. Kalau muncul begini print letter ya, sudah selesai. Kita lanjut dokumen 7 ya. Dokumen 7 ini adalah transaksi pembelian kredit
dari PT Nusa Persada. Ya, kita masuk ke purchase. Ya, untuk dokumen 7 ini kita catat di purchase, enter purchase. Teks inklusif kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian layoutnya dirubah ke item. Oke. Ya, supplier kita pilih Nusa Persada. Masukkan nomor transaksi NP212 tanggal 5 bulan 12 2013. Kita langsung pindah ke bawah. Bill, jumlah yang diberi 18 unit, tekan tab, tekan tab, tekan tab. Kaki, tekan tab, harga per unitnya 500.000. Kemudian 10, tekan tab, tekan tab. Auction, per unitnya 600.000, tekan tab. Ya, total amountnya 16.500.000 rupiah. Ya, kalau sudah kita record. Ya, sebelum mencatat transaksi lain, mari kita terlebih dahulu lihat jurnalnya. Transaction jurnal. Nah, di sini jurnal ini adalah jurnal umum. Kemudian disbursement ini adalah jurnal pengeluaran kas. Kemudian resep, jurnal penerimaan kas. Kemudian sales, jurnal penjualan. Kemudian purchase, jurnal pembelian. Ya, semua sudah masuk. All semuanya. Nah, ini semua jurnal dari transaksi dokumen 1 sampai dengan dokumen 7. Ya, kita sudah selesai. Kita sekarang lanjutkan lagi dokumen 9 ya, karena dokumen 8 ini sama dengan dokumen 9, transaksi retur pembelian. Ya. Untuk mencatat transaksi retur pembelian, klik purchase, kemudian enter purchase. Ya, masukkan suppliernya PT Nusa Persada, transaksinya RNP312 tanggal 5 bulan 12 2013. Karena ini retur, maka jumlah barang yang di retur kita minus min 2, tekan tab. 500.000, pindah ke bawah, min 2 lagi, auction. Ya, totalnya 2.420.000 rupiah. Ya, kita record. Kalau sudah direkod, kita masuk ke register. Kita register, klik register, masuk ke return and debit. Ya, di sini akan muncul nama suppliernya, PT Nusa Persada. Kita klik apply to purchase. Ya, masukkan kembali nomor transaksinya, yaitu NP212 tanggal 5 bulan 12 2013. Nah, di sini transaksi tanggal 5. Jadi kita klik yang di sini. Ya, sudah. Kalau sudah, kita klik record. Ya, sudah selesai. Kita lanjut untuk dokumen 10. Dokumen 10 voucher kas kecil transaksi pembayaran listrik bulan November. Kita catat di banking, kemudian spend money. Ya, nomor transaksi PKK 12/4 tanggal 7 bulan 12 2013. Jumlah uang yang dikeluarkan 575.000 rupiah. Ini akunnya utang biaya. Klik record. Ya, lanjut. Transaksi dokumen 11 bersama transaksi dokumen 10, voucher kas kecil pembayaran rekening air PDAM, banking, spend money, PKK 12/5 tanggal 8 bulan 12 2013. Amount jumlah uangnya 375.000 rupiah. Ya, sama di sini akunnya adalah utang biaya. Oh ya, ini kas harus dirubah kas kecil. Ya, record. Kita cek kembali jurnal yang sebelumnya. Ya, ya, ini ada keliru. Seharusnya di sini transaksi dokumen 10 tadi, di sini bukan kas di bank, tapi seharusnya utang
tapi seharusnya kas kecil. Kita rubah cara memperbaiki jurnalnya, klik tanda panah putih ya, ini kita rubah kas kecil. Oke, kembali ya, kita jurnal kembali, lihat jurnalnya ya, sudah berubah ya. Oke, sudah betul. Kita lanjut ke dokumen 12. Dokumen 12, bukti pengeluaran kas pembayaran hutang dagang ya. Untuk mencatat dokumen 12, klik menu purchase, kemudian pay bill ya. Suppliernya Mekar Nusa 2, check number BKK 12.1, tanggal 8 bulan 12 2013, amount jumlah uang yang dikeluarkan 43.120.000 ya. Klik di sini, record terminator ya, sudah selesai. Kita lanjut dokumen 13. Dokumen 13 adalah transaksi penjualan kredit kepada toko baru ya. Untuk transaksi penjualan kredit, kita catat di sales, kemudian enter sales ya. Pilih customer, toko baru, invoice-nya FPJ 12.2, tanggal 8 bulan 12 2013, chipnya 8, lengkap, aki, harganya 800.000. Di bawah pindah lagi 8, Oxon 900.000. Karena ada pendapatan angkutan, masukkan di sini 150.000. Ini NT ya, 15.110.000. Betul, record ya, sudah selesai. Kita lanjut lagi dokumen 14. Dokumen 14 adalah penjualan tunai, nota kontan ya. Kita catat di enter sales, enter sales, kemudian customernya tidak ada, kita isi penjualan tunai. Karena sini tidak ada, kita pilih new ya, M-nya penjualan tunai, tekan OK ya. Saya pilih di sini penjualan tunai ya. Kemudian invoice-nya NK 12.1, tanggal 9 bulan 12 2013, jumlah yang dijual 6, aki, harganya 800.000. Kemudian Oxon 10, 900.000. Pendapatan angkutan 135.000, tidak kena pajak NT ya. Jumlahnya 15.315.000. Karena ini penjualan tunai, maka pay today pun diisi sebesar total amount 15.315.000 ya. Saya record ya, sudah selesai. Kemudian lanjut dokumen 15. Dokumen 15 adalah transaksi pembayaran hutang ya. Oleh karena itu dicatat di purchase pay bill ya. Suppliernya Cipta Pesona, check number BKK 12.2, tanggal 10 bulan 12 2013, jumlah yang dikeluarkan 11 juta rupiah. Klik di sini, record ya, sudah selesai. Kemudian transaksi transaksi 16 adalah penjualan aktif tetap, yaitu penjualan kendaraan ya, sebesar 63 juta rupiah. Transaksi ini karena kita menerima uang, kita catat di menu banking, kemudian receipt money ya, teks inklusif dihilangkan, kemudian ID-nya BKM 12.2, tanggalnya tanggal 11
bulan 12 2013. Kemudian amount receive, jumlah yang diterima 63 juta ya. Kemudian akun yang pertama adalah harga jual kendaraan ini 63 juta ya. Sementara kalau kita lihat di soal, nilai buku transaksi, nilai buku kendaraan adalah nilai buku ini kita peroleh dari harga pokok kendaraan dikurangi dengan akumulasinya, yaitu 80 juta kurang 5 juta, nilai bukunya 75 juta rupiah. 75 juta rupiah dijual sebesar 63 juta rupiah, maka terjadi rugi ya, terjadi rugi penjualan aktiva sebesar 12 juta. Kita klik rugi penjualan aktiva 12 juta. Kemudian kita klik kembali akumulasi kendaraan sebesar 5 juta rupiah ya. Kemudian di kanan kendaraan ya, sudah betul. Kendaraannya 70 juta rupiah. Kita cek kembali. Ini kendaraan 63 juta. Akumulasi ini ya. Kendaraan betul. Nah, ini 80 juta ya. 80 juta ya, sudah betul. Kalau sudah, kita record, cek jurnalnya. Nah, jurnalnya seperti ini, 63 juta, laba ruginya 14 juta, akumulasi 5 juta, kendaraan 80 juta. Oke, kita sudah mencatat transaksi dokumen 16. Kita lanjut dokumen 17, penerimaan piutang ya. Dokumen transaksi 17, penerimaan piutang dicatat di menu sales receipt payment. Ini customernya, toko baru, nomor transaksi BKM 12.3, tanggal 12 bulan 12 2013. Amount receipt, jumlah yang terima 60.500.000. Ini transaksi berdasarkan tanggal 25 ya. Kita klik di sini ya, klik record ya, sudah. Kemudian kita masuk ke transaksi dokumen 18. Di sini transaksi pembelian dari PT Cipta Pesona. Transaksi 18 kita klik, kita catat di menu purchase, kemudian enter purchase. Di suppliernya Cipta Pesona, nomor transaksi L 412, tanggal 13 bulan 12 2013, bill 22, tekan tab, harganya 500.000 iya. Kemudian Oxon 20 unit 100.000 ya, untuk 5.300.000 totalnya ya, betul. Kita record, lanjut.
transaksi penjualan kredit kepada toko contoh. Ya, kita klik sales, kemudian enter sales, si customernya toko contoh FPJ 12/3 tanggal 14 bulan 12 2013, sip 10, tekan tab, 800.000, kemudian di bawahnya lagi 10 option 900.000, pendapatan angkutan 145.000, tidak kena pajak NT. Ya, totalnya 18.845.000 rupiah. Sudah selesai, kita record kembali. Ya, sudah selesai. Kita lanjut dokumen 20, pembayaran reparasi alat. Ini dicatat di menu banking, spend money, cek number, jumlah uangnya kurang dari 1 juta, kita pilih kas kecil, number, BKK 12/6 tanggal 16 bulan 12 2013, amount jumlah uang yang dikeluarkan 750.000 rupiah. Ya, ini dicatat di beban reparasi, beban pemeliharaan dan reparasi, account report. Ya, sudah. Lanjut dokumen 21, bukti penyetoran bank. Dokumen 21 kita tidak jurnal ya, karena dokumen ini sebetulnya gabungan dari dokumen 16 dan 17 ya. Jadi nanti kalau di jurnal dokumennya double ya. Saya lanjut ke dokumen 22. Dokumen 22 adalah kita pembayaran hutang dagang, dicatat di menu purchase, kemudian pay bill. Suppliernya Nusa Persada, saya klik Nusa Persada, cek number, BKK 12/3 tanggal 20 bulan 12 2013, uang ini dikeluarkan 22.220.000 ya. Karena denda, kita ketik di sini dengan cek 220 ya, kita klik di sini ya, seperti itu, klik record ya, cek jurnalnya ya, kas di bank, tanda gang ya, itu sudah. Ya, saya close. Saya coba cek terlebih dahulu di cut account ya, mungkin ada yang salah ya. Ini sudah betul beban denda ya, betul ya, beban denda. Jadi akunnya dicatat 2 kali ya. Saya klik all saja. Ya, ini jurnalnya, beban denda pada utang dagang ya. Jadi utang dagang debit sama kredit akan habis ya, sudah betul. Kita lanjut dokumen 23. Dokumen 23 ini transaksi penjualan kredit kepada toko retail. Ya, kita lanjut dokumen 23 ya. Dokumen 23 ini transaksi penjualan kredit kepada toko retail ya. Untuk transaksi dokumen 23 dicatat di sales, enter sales, customernya toko retail, transaksi
transaksi FTJ 12/8 tanggal 20 bulan 12 2013. Jumlah yang dijual 15 unit, harga 800.000. Kemudian di bawahnya 10 unit auction, pendapatan angkutan 35.000. Ini saya pilih NT. Ya, 23.135.000 rupiah. Saya rekod. Lanjut, dokumen 24 pembayaran kartu kredit. Ini dicatat di menu banking dan money. Nomor transaksi BKK 12/4 tanggal 30 bulan 12 2013. Amount 4.200.000. Akunnya adalah utang kartu kredit. Ya. Record. Ya, kemudian transaksi dokumen 25. Ini pembayaran utang jangka panjang kepada Bank Mandiri beserta bunganya. Ini dicatat di menu banking dan money. Check number BKK 12/5 tanggal 31 bulan 12 2013. Amount 16.500.000. Akunnya adalah utang jangka panjang, utang pada Bank Mandiri 15 juta rupiah. Kemudian beban bunga 1.500.000. Ya, rekod. Kemudian dokumen 26 pembayaran gaji karyawan. Nah, ini catat di menu banking dan money. Check number BKK 12/6 tanggal 31. Kemudian amount 3.562.500. Kemudian akunnya adalah beban gaji 3.750.000 rupiah. Kemudian ada potongan PPH. Nah, ini kita masukkan ke utang PPH karena belum dibayar perusahaan 187.500. Ya, rekod. Kemudian transaksi dokumen 27 pengisian kembali kas kecil. Nah, pengisian kembali kas kecil ini dicatat di banking dan money. Ya, check number BKK 12/7 tanggal 31. Jumlah uangnya 3.250.000. Akunnya adalah kas kecil. Ya, sudah selesai. Rekod. Ya, sudah selesai. Ya, demikian tadi pencatatan transaksi dari dokumen 1 sampai dokumen 27. Ya, adapun dokumen 28 sampai dengan 30 itu adalah transaksi pencatatan bukti memorial. Ya, kita akan jurnal kembali di video yang ketiga. Ya, sebelumnya saya cek kembali jurnalnya.